dekat kepada aku, saya akan selesaikan urusanmu. Ya. Nah, ini Ustadz Agung mau tanya dulu Bapak Ibu, apakah COVID-19 ini itu musibah apa bukan? Musibah. Jadi kalau dia datang, kita tidak boleh tinggalkan Allah. Ya kan? Jadi Bapak Ibu tidak benar itu kalau masjid sampai ditutup. Makanya nanti kita semua ini kalau meninggal itu ditanya oleh malaikat. Hei, kenapa kau tidak hadir salat Jumat bulan April sampai bulan 6 di tahun 2020? Di menjawablah masyarakat. Dia bilang, Pak ditutup masih siapa yang perintah? Dia bilang Pak Lurah. Nah, Pak Lurah ditanya, siapa yang suruh? Dia bilang, Peta Camat. Pak Camat ditanya, dia bilang Pak Wali Kota dan Bupati. Wali Kota Bupati ditanya, dia bilang Pak Gubernur. Gubernur ditanya, dia bilang Presiden. Presiden ditanya, dia bilang WHO. WHO ditanya, apa jawabnya WHO? Saya kan cuma menganjurkan dia tonji itu yang bikin. Itu coba bayangkan. Artinya di yaumil akhir nanti WHO tidak mau bertanggung jawab. Ya. Nah maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, kalau kita kena musibah maka harus sabar dan salat. Ustadz, enak kita berkata sabar karena kita tidak alami. Mohon maaf ini Bunda Di, ya Ustadz Agung juga ini kasihan setahun 5 bulan yang lalu Ustadz alami, ya. Karena putra Ustadz Agung yang tertua itu Muhammad Ali Imran, itulah kasus pertama COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar dulu berita TKI dari Dubai terpapar COVID-19. Nah, itulah putranya Ustadz Agung, ya. Karena pulang tugas dari Dubai, kemudian masuk rumah sakit, ternyata dirujuk COVID. Ya, walaupun hasil pemeriksaan 2 kali itu negatif, tapi tetap juga distempel COVID. Ini mohon maaf Bunda ya, kita masih untung. Kenapa saya bilang untung? Kita masih bisa semayamkan mayat di rumah. Ya, masih bisa kita mandikan anak-anaknya dengan baik. Kemudian apalagi? Kita masih bertakziah malam hari ini. Waktu Ustadz Agung, ya terpaksa saya mandi sendiri dengan APD. Ya, saya kafani sendiri, kemudian sesudah itu kami salati berenam dengan keluarga di atas mobil. Sesudah itu apalagi Bapak Ibu? Begitu dinaikkan di ambulans, Pak dokter bilang, Ustadz tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Ya, harus dibawa langsung ke pekuburan. Untungnya pada saat bulan Maret itu Pak, ya Macanda belum terbuka. Nanti April baru dia terbuka itu ya. Nah, ternyata sampai di jembatan Kembar Sungguh Minasa itu barulah keluar itu penyampaian hasil pemeriksaan kedua hasilnya negatif. Nah, mau dibilang apa ya? Ya, pulang ke rumah Bunda, saya lihat ada tenda, ada karangan bunga tapi tidak ada kursi. Ternyata dilarang berkumpul. Luar biasa. Jadi Allah mengatakan, Agung, kau kan biasa kasih sabar orang, maka sekarang diuji kesabaranmu. Ya, saya terima itu. Ya, mau dia apakah sudah itulah yang terbaik dari Allah, ya. Tapi saya juga meyakini Bunda, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kecuali dengan kesanggupan kita. Nah, jadi kalau begitu kita harus sabar. Bagaimana wujudnya sabar itu? Yang pertama, amanu birabbihim. Coba sama-sama. Amanu birabbihim. Sekali lagi. Amanu birabbihim. Tinggal almarhum ayahanda Dotrandes Haji Baharudin Makassau, maka istri, anak menantu, cucu dan keluarga yang ditinggal. Tingkatkan kualitas ibadah, lantas doakan almarhum setiap selesai salat. Ini kalau bisa tahu lebih terperinci Bunda, berapa anak yang ditinggalkan almarhum? Ya, 4 menantu. Ya,
Kenapa begitu terperinci Ustadz? Ya supaya jelas. Ya siapa tahu ada yang double. Ya. Jadi istri 1, anak 4, menantu 3. Berarti sudah berapa itu? 8. Ya. Cucu 7. Mana cucu ini? Nah ini. Ustadz mau tanya ini cucu ini. Mau jadi doakan nenek puang nak? Mau Ji? Ya. Kenapa Ustadz tanya seperti ini Bunda? Karena kemarin di tempat takziah yang lain itu saya tanya, cucu mau jadi doakan nenek tak? Dia bilang tunggu dulu Ustadz. Saya bilang apanya lagi? Ditunggu nah jelas-jelas nenek tak? Dia bilang tergantung surat warisan. Ya, kalau ada namanya bapakku dengan mamaku, ku doakan nenekku. Ya, ini kan situasi sekarang seperti itu. Makanya Bunda, tidak ada kiriman yang paling elok, ya, kecuali adalah doa-doa keluarga yang soleh dan soleha. Jadi, mari kita hitung. Adakah 5 orang yang mau mendoakan setiap selesai salat? Ada? Nah, begini. Ada yang biasa bilang, banyak Ustadz. Kalau saya itu lebih bagus kita berhitung sedikit tapi dapat banyak, daripada berhitung banyak tapi hasilnya cuma sedikit, ya. Nah, mari kita lihat. Kalau ada 5 orang yang mau mendoakan almarhum setiap selesai salat, berapa kali kita salat sehari semalam? 5 kali yang fardu, yang sunnah, duha, dan tahajud. Katakanlah hitungan kita 5. 5 orang yang mendoakan, 5 kali 5. 25. Kita hidup sehari semalam berapa jam? 24 jam. Sekarang 25 dibagi 24. Dapat berapa? 1. Abaikan komanya. Nah, berdasarkan hitungan matematika kematian, ini dengar baik-baik, maka kalau ada 5 orang yang mau mendoakan setiap selesai salat, maka dijamin insya Allah kuburan almarhum Ayahanda Dr. Andes Haji Baharudin Makassau itu akan dilapangkan oleh Allah setiap 1 jam dalam 24 jam. Artinya dalam sehari semalam itu 24 kali dia dilapangkan alam kuburnya. Ini sungguh luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Lantas muncul pertanyaan, Ustadz, cukupkah saya doakan hanya setiap selesai salat? Oh tidak. Lanjutkan dengan mendoakan setiap selesai membaca Al-Quran. Minimal membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau Bunda rindu-rindu lagi sama almarhum, sedang termenung di kamar, bacakan Al-Fatihah. Kemudian sesudah itu waladhalin amin, doakan, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman surga. Begitu juga kepada ya anak-anak, anak menantu dan cucu, di mana saja kita berada. Lagi di atas kendaraan tiba-tiba teringat almarhum ayahanda, kakek yang tercinta, baca Al-Fatihah. Lantas berdoa, ya Allah, muliakan almarhum di alam kuburnya dan lapangkan kuburnya, jadikan sebagai taman-taman di antara taman surga, ya. Nah, begitu juga Bunda di mana saja berada, kalau tiba-tiba ingat kepada almarhum, bacakan Al-Fatihah, ya. Ya, kalau misalnya Bunda ini rajin tadarus Al-Quran, setiap selesai 1 juz doa lagi, ya. Setiap selesai 1 lembar doa lagi. Ya, seperti itulah yang baik untuk kita, ya. Begitu juga Bunda, mohon maaf. Karena kita ditinggal oleh suami yang tercinta, maka tidak ada alternatif lain kecuali patawakkal Allah, ya. Bertawakal kepada Allah. Serahkan segala-galanya kepada Allah. Tentu ya agak berat ini kita ditinggal oleh suami yang tercinta. Memang berat Bunda. Saya saja merasakan itu waktu meninggal anak saya yang tertua, Bapak Ibu. Ya, sampai-sampai 1 bulan itu saya tidak pernah sentuh-sentuh istri saya. Saya tidak pernah tidur di kamar bersama istri. Saya tidur di kamarnya itu almarhum selama 1 bulan penuh.
Ya nanti masuk bulan kedua itu baru anak saya yang perempuan berkata kepada saya. Dia bilang, "Bapak," saya bilang, "kenapa nak?" Dia bilang, "ada tongi itu Bapak di orang yang lebih sayang orang mati ketimbang orang hidup." Dede. Kagetnya saya luar biasa. Saya bilang, "siapa yang ngajar kita?" Dia bilang, "mama yang ngajar kak." Oh ternyata kodo rindu tonji itu istri kalau tidak disentuh-sentuh. Nah maka oleh sebab itu bunda, ya itu tadi yang pertama, doakan setiap selesai salat dan setiap selesai membaca Al-Quran. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh ahli waris? Wazidnahum hudan. Ayo sama-sama. Wazidnahum hudan. Sekali lagi. Wazidnahum hudan. Ya. Lanjutkan kebiasaan baiknya almarhum. Jadi, kalau almarhum rajin salat, maka keluarga yang ditinggal tidak boleh malas-malas salat. Ya. Kalau almarhum rajin silaturahmi, kita tidak boleh putuskan tali silaturahim. Ya. Terutama ini anak-anakku ini ya. Dengar baik-baik anak cucu ini. Tugas tak sekarang ini dibahagiakan bunda. Jadi, karena dengar baik-baik, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberhasilan dalam hidup ini kalau kita durhaka pada orang tua. Ingat kata Nabi, keridaan Allah dan keridaan kedua orang tua, murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Ya. Nah, bahkan pada ayat lain itu dijelaskan, jika sekiranya kedua orang tuamu memaksamu berbuat maksiat, maka tinggalkan perintah itu dengan cara yang baik. Ya, nah itu coba. Ya, jadi kalau misalnya kita disuruh untuk berbuat yang tidak benar, maka kata Allah tinggalkan perintah itu dengan cara yang baik. Betapa pentingnya kita ini selalu memuliakan kedua orang tua. Nih, ya bahagia Ki karena masih ada orang tua tak nandadi. Ya dindaku ini ya Ustadz Agung ini ya tidak punya lagi ya ibu kandung, tidak ada Mi. Meninggal Mi tahun kemarin, yaitu tahun 68. Ya ibu saya sudah meninggal tahun 68. Alhamdulillah masih ada ibu sambung ya. Nah, jadi kita pelihara lah baik-baik itu orang tua kita. Begitu juga bunda. Ya, recording in progress. Kalau ada persoalan yang menimpa kita dalam rumah tangga ini, maka serahkan kepada Allah sesudah selesai salat. Berdoa kita terus. Insya Allah. Betulan Ustadz Agung ini punya penelitian. Ya. Penelitiannya itu apa? Ya, saya punya penelitian ada 10 responden. Bukan 10, 20 respondennya. Yang saya teliti ini selama 20 tahun, ya. 10 dedu dada, 10 dejan dada. Jadi 10 duda dan 10 janda. Nah, ternyata ibu dan bapak, dari hasil penelitian ini saya temukan fakta bahwa istri-istri yang ditinggal pergi oleh suami, baik hidup apatah lagi mati, maka insya Allah dia akan mampu membuat anak-anaknya itu berhasil 68%. Ya, jadi 68% itu dia mampu membuat anaknya berhasil. Kenapa Ustaz? Karena rata-rata ibu-ibu yang ditinggal suami itu, begitu suaminya meninggal, dia hampir-hampir tidak memperhatikan dirinya lagi. Yang dia perhatikan itu bagaimana anak menantu cucunya menjadi orang yang berhasil. Nah, sementara bapak-bapak ya hanya ada pada angka 32%. Ya. Ada yang tanya saya, kenapa begitu Ustaz? Saya bilang begitu Mi. Makanya kemarin waktu pengajian majelis taklim itu ada yang ngomong sama saya, Ustaz, heranku itu saya tetanggaku. Saya bilang, kenapa Bu? Dia bilang, belum pikering kuburannya suaminya, istrinya. Menikah miseng. Nah, saya bilang, saya jawab Ki, Ibu, dua jawaban. Yang pertama versi agama. Laki-laki itu tidak ada masa iddahnya. Ya. Kalau meninggal istrinya hari ini, besok dia bisa menikah. Karena tidak ada masa
iddahnya. Ya, cuma memang persoalan tenggang rasa. Nah, dia bilang, heranku Ustadz, tetanggaku itu belum pikirin kuburannya istrinya, menikah misalnya. Saya bilang, kenapa ki heran? Saya tetanggaku ya belum mati istri nak kawin nih. Nah, itu lebih parah lagi kan. Nah, maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, atas apa yang menimpa kita, ya tawakkallah kepada Allah. Kemudian Ibu dan Bapak, pertanyaan berikutnya, apakah almarhum ini rajin berinfak zakat sedekah? Nah, kalau rajin, maka dengar baik-baik ini. Anaknya yang laki-laki, menantunya yang laki-laki, cucunya yang laki-laki. Dengar ini nak. Hari ini hari apa? Selasa. Besoknya lagi? Rabu. Nanti pernah debatkan. Kalau masuk di masjid, lihat celengan, kasih masuk 1 lembar. Baru berdoa, ya Allah, rahmati. Kalau ini rahmat untukku, maka rahmati juga almarhum orang tuaku yang tercinta. Cuma memang terus terang saja memasukkan uang ke celengan Jumat itu pekerjaan ringan tapi berat. Ringannya Bapak Ibu, tangan masuk ke kantong tidak keluar keringat. Beratnya itu kalau tangan sudah masuk di kantong, terjadi seleksi nasional. Ya. Setengah mati dipilih yang mana yang mau ditarik keluar ini, yang besar apa yang kecil. Ya. Nah, makanya Jumat kemarin itu Bunda, saya hampir ketawa di atas mimbar itu. Karena saya lihat baik-baik itu 2 jamaah di hadapan saya. Yang pertama, begitu celengan bergerak, dia angkat tangan berdoa. Lewat celengan baru berhenti berdoa. Iya. Yang kedua lebih hebat lagi karena dia senyum-senyum terus lihat celengan. Selesai Jumat ditanya sama temannya, kenapa kok senyum-senyum lihat celengan? Dia bilang senyum itu adalah sedekah. Ya. Cuma Ibu dan Bapak sekalian, Ibu tolong ingatkan suami tak dan anak tak, Jumat depan tidak ada lagi isi celengan 2.000, 5.000 dan 10.000. Ya. Coba dengar baik-baik. Tukang parkir saja kalau hanya dikasih 2.000, untung itu natiup sampritanna. Peri. Apa itu bahasa Bugisnya mah peri? Pacai. Nih, Ibu berani ke pasar dengan uang 5.000, 10.000? Coba, tidak ada Mi. Saya sudah buka Quran, buka hadis, saya tidak temukan itu harganya surga 2.000, 5.000, 10.000. Terutama bapak-bapak yang ahli hisab, yang perokok itu. Minimal 20.000 per Jumat. Ya, coba bayangkan harga rokok itu 20.000 satu bungkus kali 30, 600. Sementara kita pergi Jumatan cuma kasih masuk uang celengan 20.000 kali 4, 80. Masih ada 520 yang recording stopped. Menjawabkan. Ternyata Bapak Ibu, bukan tabungan kita Recording in progress. Bukan simpanan kita di rumah yang mendoakan bertambahnya rezeki kita, tapi yang mendoakan bertambahnya rezeki kita itu adalah infak, zakat dan sedekah. Semakin rajin kita menolong agama Allah, Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tanzurullah yansurukum. Jika kau menolong agamaku, maka saya juga akan tolong kehidupan. Nah, yang terakhir. Apa yang terakhir Ustaz? Warabatna ala qulubihim. Coba sama-sama. Warabatna ala qulubihim. Sekali lagi. Warabatna ala qulubihim. Nah, istri, anak, menantu, cucu tidak boleh seperti anak ayam yang kehilangan induk. Apa itu Ustaz? Waktu orang tua masih hidup, kita masih bersaudara, bersilaturahmi. Giliran orang tua meninggal,
kita sudah saling sikat sikut, bertengkar berkaitan dengan harta warisan orang tua. Itu tidak boleh. Ya. Nah, ada lagi berita yang tidak enak ini Bunda. Kemarin itu saya ditelepon seorang ibu. Ustaz, bagaimana nasibku ini Ustaz? Saya bilang, kenapa Ibu? Dia bilang, masa itu anak-anakku suruh jual ini rumah yang kutempati. Terus di mana Ki mau tinggal Bu? Nah bilang anakku, jadi maki pempiala bergilir. Ya, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, ini saya perlu ingatkan adik-adikku semua, ingat baik-baik. Yang namanya orang tua itu dia lebih kerasan di rumahnya ketimbang di rumah orang lain. Ya, kenapa? Karena dia sudah tahu seluk-beluknya ini rumah. Nih, makanya kalau ada orang tua itu yang mampu bertahan berlama-lama di rumah yang bukan rumahnya, itu luar biasa hebatnya itu. Ya, nah, tapi ya umumnya itu orang tua ya lebih senang kembali ke rumahnya. Jadi, nah maka oleh sebab itu jangan sampai terjadi yang seperti ini. Nih, terutama Dindaku sebagai anak yang tertua ya. Ya itu perlu betul-betul kita sadari ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang jelas bahwa apa yang menimpa almarhum Ayahanda Dr. Andes Haji Baharudin Makassau, inilah yang terbaik dari Allah. Sekali lagi, inilah yang terbaik dari Allah. Insya Allah, Allah akan berikan hikmah. Dan hikmah itu tidak pernah datang di awal waktu, tapi dia selalu datang beriring dengan perjalanan waktu. Mudah-mudahan almarhum dilapangkan alam kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman sorga. Bunda, adik-adikku semua, anak menantu cucu yang ditinggal semakin tabah dan sabar menghadapi cobaan. Mari sama-sama kita berdoa. Kita mulai dengan membaca Ummul Kitab. Recording stopped. Recording in progress. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa dan kesalahan ayahanda orang tua kami Bapak Dr. Andes Haji Baharudin Makassau. Ampuni dosa kesalahannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman surga. Limpahkan rahmat dan keberkahan dalam sisa hidup kepada istri, anak, menantu, cucu, agar tabah dan sabar menghadapi cobaan. Kepada kami yang hadir pada malam hari ini, baik secara langsung maupun secara virtual, bukakan pintu tobat untuk kami ya Allah. Tertibkan ibadah salat kami, jadikanlah ilmu, pangkat, jabatan dan harta kami untuk menolong agamamu. Jadikanlah kami hamba-hamba yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat Ustadz Agung sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian sekali lagi sesuai dengan pesan anandanya yang tercinta, jika kiranya di dalam kehidupan ini almarhum Bapak Dr. Andes Haji Baharudin Makassau ada pernah melakukan transaksi muamalah yang berkaitan dengan jual beli ataupun apapun bentuknya sehingga tercatat sebagai utang, maka sampaikan kepada keluarga agar keluarga dapat menyelesaikan dengan baik.
Begitu juga ibu dan bapak, jika sekiranya di dalam derap langkah kehidupan ini ada hal-hal yang tidak berkenaan dari sikap, tingkah laku, dan perkataan almarhum selama ini, terutama kepada istri, anak, menantu, cucu, dan keluarga dekat, maka maafkan kesalahannya. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Ternyata orang-orang yang bertakwa itu salah satu di antaranya wal afina anin nas, yang mau memaafkan kesalahan orang. Demikian ibu dan bapak, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Demikianlah ceramah taksiyah yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Haji Agung Mira. Kami mewakili kami dari keluarga almarhum mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ceramah tadi dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara untuk taksiyah pada malam hari ini. Dan saya mewakili keluarga memohon maaf jika ada untuk kekurangan yang terjadi selama acara berlangsung di acara yang sederhana ini. Untuk menutup acara ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media Zoom-nya untuk silaturahmi jika ada yang berminat. Saya buka kembali. Jangan panggil Media semua, silakan. Ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Pong, sama-sama, Nanas. Iya, sama-sama. Sudah ikut mengikuti. Masih ada besok malam, Bu? Ya, Masih ada taksiyah, Bu, besok malam? ada coba kita yasinan di rumah saja udah keluar. Oh iya. Sudah tidak ada. Jadi Ya. Assalamualaikum Bu Haji, izin live Bu Haji. Terima kasih banyak atas. Terima kasih. Iya. Terima Iya, kasih. Pong, sama-sama. Iya. Mohon izin Bu. Iya, assalamualaikum. Terima kasih. Doanya. Amin. Mohon pamit, Pong. Iya, terima kasih. Terima kasih Iya. banyak. Iya, Pong, sama-sama. Iya. Di mana Bu Haji Lija, Hudar? Bu Prof? Di Jalan Kancil. Cilki. Oh iya. Iya. Di Jalan Kancil Ki ini. Bermalam 3 malam itu. Iya. Amplopnya.